新月が来る。 Kita langsung menarcas ya. 殲滅モード。 Hai, halo teman-teman, balik lagi dengan gua Ken di channel My Ken Official. Seperti biasa di video gua hari ini gua akan melakukan gameplay, yaitu bermain game Genshin Impact. Tapi sebelum itu pastikan dulu kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video dari gua selanjutnya. Oke, semoga terhibur. Mari kita lanjut aja ke gameplaynya. Ikuzo. Oke guys, di video gue hari ini ya kan gue nggak gameplay panjang-panjang ya, bertarung atau fake lagi toko domain panjang-panjang. Soalnya sekarang ini udah update terbaru ya kan, dan gue mau gacha my Fatui favorit Colombina. Ini Colombina dari bulan yang dulu diincer-incer, diidam-idamkan, pengen cari-cari banyak player guys di Genshin Impact. Ya siapapun pasti pengen mulangin nih karakter ya kan, karena dia adalah Fatui nomor 3 guys, yang terkuat di Fatui. Fatui itu adalah organisasi terbesar gitu ya kan di SNES lah gitu ya kan, dari bimbingan Archon Cryo, Archon S itu ya gitulah guys. Nah dan di sekolah ini nomor 3, gimana gak disukai? Bukan sekedar gelar Fatui aja guys, dia tuh juga seorang dewi bulan di daerahnya. Nah itu loh kenapa banyak banget yang ngincer. Dan dari awal ya, dari sekedar banyak itu ya kan, gue udah ngincer sih Colombina. Dari sekian banyak Fatui ya kan, ini Fatui nih, ini namanya Sandrone yang tengah tuh ya kan. Itu Sandrone nggak kelihatan, nggak bisa ditunjuk soalnya. Ya pokoknya gitu lah guys. Sebelum kita gacha ya kan, gue pengen preview dulu ya kan karakternya dulu, biar kalian tahu ya kan. Sekalian nih ya kan kita ngambil Primo Ineva sama Colombina biar gak bosen-bosen aja gitu. Masa gameplay isinya gacha doang ya kan, ya nyoba karakter juga lah guys ya. Gue udah gak sabar anjing gacha Colombina ya kan. Kalau menurut akun gue nih ya guys ya, Oki-nya itu parah guys. Bukan parah, bapuk lah gitu ya kan, bapuk ke parah gitu. Jadi gacha karakter gue, tiap gue gacha karakter tuh ya kan, kalau sekalinya hokinya parah, bapuknya parah. Kenapa gue bilang hokinya parah? Sekali hokinya bisa sampai PT 7, PT di bawah 10 loh. Sekalinya hoki PT di bawah 10. Tapi kalau sekalinya nggak hoki, aduh, udah lah, kalian tahu sendiri lah. Nanti bakal gila-gila anda kalau misal bapuk gacha gue. Ini adalah karakter elektro pendukung yang sangat perisai dan melindungi rekan-rekannya. Gue nggak gacha Ineva ya guys ya, jadi gue skip ya. Intinya dia karakter party yang mainnya reaksi air sama listrik, atau dalam bahasa guysnya hydro sama elektro. Yo, kita kayak gini aja dulu deh. Tembak lagi nih. Gue belum ngapa harus ada dia ya. Dia mainnya ini harus normal attack guys. 影のカラスが優也を求め、安全距離確認。超拡散形態、絶縁障壁展開、塵となってください。 Nah ini musuh ini khusus banget guys, harus wis. Kalau melunar cepat nih guys. Itu cepat nih kalau main lunar. Oke. Sini kelar guys, kita coba karakter lain.
skill kata gue ini sih Colombina guys ya. Colombina nih karakter yang paling diidam-idamin banyak player deh guys. Kita langsung pulang aja ya guys ya. Langsung bawa pulang sama istri lah kata orang. Let's go. Sebelum itu kita coba dulu karakternya seperti apa. Penasaran kalian? Ini karakter terbilang OP ya kan, karena dia bisa membuat reaksi lunar ke berbagai karakter. Mau Dendro, Geo, mau Elektro, 3 reaksi itu yang paling mendukung Colombina. Oke, kita lihat nih kan, Colombina adalah karakter penyerang dari balik layar yang dapat membuat karakter lain dapat berbagai reaksi lunar char, lunar bloom, dan lunar kristalis. Dia juga dapat mengakibatkan berbagai jenis damage reaksi lunar. Oke, itu yang pertama. Oke, dari elemental skillnya kita lihat. Setelah menjalankan elemental skill, Colombina akan memanggil Gravity Ripple dan terus mengakibatkan hydro damage area terhadap musuh sekitar. Saat karakter di sekitar memicu reaksi lunar dan mengakibatkan damage reaksi lunar, Colombina akan mengkalkulasi gravity khusus, dan saat dikalkulasi saat nilai tertinggi akan mengakibatkan damage reaksi lunar yang berbeda. Kalian bisa lihat tuh di videonya guys ya, gue belum nonton ya, gue tonton dari awal nih. Ini dia langsung memanggil gravity ripple. Oke, tuh ya gitu-gitu aja guys tuh. Oke, kita lihat dari burstnya. Setelah masalah burst, Colombina akan memanggil lunar domain dan memberikan buff bagi setiap reaksi lunar yang berbeda, juga meningkatkan damage reaksi lunar dan diakibatkan reaksi di dalam domain. Jadi kalau kita elemental skill ya kan, dia itu bisa ngelawan dari balik layar. Kita pakai karakter lain tetap ngelawan. Kalau pakai elemental burst itu ngebuffnya dia. Contohnya kita pakai Lisa nih guys ya. Ini elemental skill. Dah tuh. Oh nggak mau. Nah kayak gitu lah guys. Ya kita gitulah. Lunar chart. Udah selesai memasuki tantangan uji coba, oke? Apakah kita akan mencoba 3 reaksi langsung? Bloom, lunar chart, atau geocrystallize? Atau cukup 1 reaksi doang? Oh, kalau kayak gini berarti Bloom sama lunar chart. Kalau begini guys, ya. Ini kita langsung lunar chart ya. Ayo woi, mana nih musuhnya? Nih, nah ini lunar bloom lagi guys. Dikit banget. Damage-nya gitu amat guys. Oke guys, ini kelar guys. Saya tembak. BTW sih lama amat ini. Durasi berapa lama sih ini? Ya bagus lah intinya gitu guys, bisa ngelawan reaksi lunar. Mau bagus atau nggak bagus aku tetap gacha lah ini. Namanya juga karakternya.
Jadi habis ini kita gacha ya guys ya, gacha Colombina dan Perfect Stable. Kita adu kenasiban hoki gue guys. Berapa gacha karakter gue? Bakal bapuk kah atau seperti apa kah? Lihat aja nanti guys. Perasaan gue akan Hoyoverse nggak mungkin untuk karakter bagus ini, nggak mungkin bagus sih, nggak mungkin terlalu hoki guys. Karakter sebagus ini dikasih hoki, apalagi gue, nggak mungkin. Ya kita lanjut aja guys. Kebetulan gue pakai karakter ini ya sebagai ritual gacha, Hydro sama Hydro nih, namanya Kokomi. Ya kita lanjut aja gacha ya guys ya, nggak perlu ke tempat-tempat karena gacha itu nggak perlu tempat-tempat sih guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya kan, primo gua ada 24.000, ini gua kumpulin hanya untuk Colombina guys. Dan ada 2 juga nih di sini, 2 itu nanti lah kalau mau lebih ya kan. Ntar ya gua klaim dulu nih. Klaim dulu ya guys ya, ada primo juga nanti sini, primo tambahan tuh belum gua ambil. Apa buset, dapat juga tuh. Apa ini? Atomic kristal. Orang kalau kristal yang menurut saya yang terus dapat tukar dengan gua nggak terlalu main Astral aja, di sini aja sibuk gua aja. Susah banget dikelarin apalagi milih Astral aja, terlalu banyak aja. Oke guys, kita lanjutin aja gacha kita guys. Tadi sempet kekat sendiri ya guys ya, foto video gua nggak bisa diselamatkan pas gua gacha ya kan. Intinya gua tuh tadi abis kalah red off ya, dan sekarang red on ya kan. Tinggal gacha aja sekarang nih ya guys ya, tinggal dapetin. Dan tadi sebelumnya antara 20 atau 30 ya, gue lupa ya, kayak 20 sih. Ayo coba dah kita gacha lagi guys. Apa coba daya kita harus menyisakan dulu guys. Tak lah. Tas gue udah kepenuhan guys. Apa coba deh ini. Terus pakai apa nih tas gue guys? Ngadurin yang tadi lah. Dan senjata juga senjata lain luar aja lah. Terlalu banyak sampah guys. Tas gue udah kepenuhan guys. Ya cukup sampai situ aja, udah cukup kayaknya guys. Kita lanjut gacha lagi. Apakah main Colombina pulang? Ya jelas pulang lah, primo sebaik itu aja. Yang jelasnya sekarang PT-nya berapa, seperti yang tadi gue bilang guys. Sudah 5. Visual gue udah C6 guys. Ya kita gacha lagi guys. Nah, PT berapa dia pulang? Ayo PT rendah ke minimal. Aduh, pemborosan ini mah guys.
Kita sudah PT5, udah C5. Ya kali ini kita tidak skip deh guys ya. Begitulah gacha gue guys. Nggak beres. Gacha gue terlalu bapuk guys. Kita mulai. Semoga teori tidak skip kayak gini. Orang gue bilang teori yang mana yang benar, skip kah? Atau langsung aja gitu. Kalau kalian bisa lihat dari Primo gue 24, sekarang udah jadi 10 guys. Dari absolute cinema boy. Buset, keras banget guys. Yes, tidak kalau titik keras C2 lah minimal, C1 lah ini dapat. Kalau enggak ini kelas banget loh guys ya. Emang ya kalau karena demi karakter yang paling dicincer-incer. Oh ya first sengaja ngasih titik keras gini anjir. Ayo, what the fuck? Keras banget lo guys. Gue nggak bisa berkata-kata ini mah. Ini sungguh keras banget guys. Keras banget. Lu lihat sampai Primo gue sampai tinggal segini cocok. Keras kau ya kaum bina. Udah habis ini dapat guys. Buset, lebar banget. クータル、月神、好きに呼んでいいよ。いろんな名前で呼ばれることには慣れてるから。もし君が望むのなら、月の祝福を授けてあげる。 Ya, seperti itulah kalau bina guys, desain karakternya guys. Sorry banget ya kalau misalnya gacha gue bapuk ya guys ya. Cuma begitulah kadar akun gue ya. Makanya sengaja gue kenapa nabung banyak-banyak ya kan. Ya karena gue yakin pasti gacha bakal keras banget ya. Hal ini udah biasa di pergacaan gue ya guys ya. Santai aja, gue gak bakal depresi guys. Gacha satu lah minimal guys. Aduh, tidak seperti semudah itu guys. Stres gue belajar cok. Ya, bagus ya. Sisa Primo tinggal 5.952. Kalau kita gantiin jadi Interwin Fed, ini tinggal bisa diganti sih. Buat ini ataupun buat ini tuh guys. Atau buat ini. Ini create apa guys? Oh, create damage tuh guys. Bisa ganti buat itu guys. Mau gacha atau mau ambil nggak? 24 tuh guys. 24. Atau menggunakan ini ada 11 biji. Kalau dapat bisa paling 6 biji paling kalau ini. Mau ini kah guys? Poleran Black Level. Damage guys. Ini buat si Utau ini.
Gimana, agak ambil nggak ya? Black Leaf Fall ya. Lagi pula gue tahu nggak zaman lagi sih guys. Untuk apa sih nggak coba tahu? Nanti dah gue pikirin lagi dah guys. Udah kan kalau itu 30-70 lagi guys. Sungguh ironis sekali ya. Gacha karakter nih ya. Nah begitulah guys penggacaan karakter gue guys. Sekali dapat, sekalinya menang red off ya, Sofity-nya gila guys. Tapi sekalinya bapuk ya bapuknya gila juga gitu. Sungguh ironis sekali. Sungguh ironis sekali ya. Yuk guys, ayo kita mulai aja quest Baizunya. Kita lanjutin yang kemarin ya, penyelidikan sisa penyakit sisa dewa. Setelah kita gacha Colombino nih, sorry banget banyak kekat ya guys ya. Video gue nih, aduh, gue nggak tahu nih problemnya di mana. Device gue nih penyimpanan gue tinggal 4 GB loh guys. Masalahnya di situ kan maka perekam layar sering kekat-kat gitu. Aduh, karena perekam layarnya harus premium gitu. Itu jadi kesalahan mulu guys pas gue nge-record guys. Tuh, kalau misalnya tuh Colombina guys, larinya tuh beda, jalannya tuh beda dari yang lain. Kalau kayak jalan manusia pada umumnya sih ya Dewi. Kita lanjutin quest Baizunya guys ya. Setiap gue ngerjain sesuatu ya kan, selalu akhirnya quest. Ini udah kita baca, kita udah kita tonton ya sebelumnya, kita skip ya guys. ただ彼女が旅をし姉弟子は最後に谷へ戻って Dan 師匠 tau は gak guys, なるほど いいえ selain rekaman gue selalu kekat-kat ya 手分 kan, けして調べて sekarang lebih sering loh guys gue keluar-keluar di Facebook penyelidikan ya. Kita coba selidiki ini. Ada tanda samar terlihat di balok, mungkin digunakan untuk penyatat tinggi badan Ayu seiring perkembangannya. Oh, ada tulisan pudar di dekat tanda paling bawah. Semakin cepat Ayu besar, semakin cepat bisa pergi. Dilihat dari jumlah tanda pada balok, keluarga ini sudah hidup menyendiri di sini selama bertahun-tahun. Ya, seperti kalian ngukur tinggi ya, pasti selalu digaris-garisin di balok kayu ya. Coba kita lihat penyelidikan sini. Amanda tumpukin kayu. Kayu bakar tertumpuk dengan rapi. Batang kayunya dipotong dengan kekuatan dan tingkat akuransi yang tinggi. Siapapun yang memotong kayu bakar ini pasti sehat secara fisik. Batang kayu di bagian bawah tumpukan ini sudah mulai membusuk. Pasti sudah lumayan lama sejak ada kayu yang ditambahkan ke tumpukan. Oh iya, oke lanjut lagi guys. Mana lagi tuh? Penyelidikan yang mana? Belakang kah? Oh iya benar. Apa ini? Ada genteng yang pecah. Ibu dan aku mencoba untuk ke atas dan melihat, tapi kami tidak berhasil. Untung ayah bisa memperbaikinya dengan cepat. Meja makan anak goyah dari hari ini waktu kami duduk untuk makan. Ayah mencoba memperbaikinya, tetapi akhirnya salah satu kakinya patah. Ayah mulai lupa-lupa lagi. Aku harus menuliskan semuanya sekarang dari bacakan lagi waktu ayah sudah mulai membaik. Oke. Oke, Baizu udah dapat petunjuk ya guys ya. これって一体何なんだ？先ほど長生と一緒に部屋で隠し収納を一つ見つけまして、その中にどうやらあんたたちも感じ取れるんだね。そう、これは魔人の残滓で作った毒薬だ。 Racun yang dengan menggunakan sisa dewa. こいつ呼吸してないか？オイラ
らの見間違いじゃないよな。 Ada apa kok ada racun gitu di sini dan bahannya itu gunakan sisa-sisa para dewa guys. ええ、おそらく。これはまだ生きている毒薬でしょう。 Oke, hidup racunnya. 生の特質を持つ毒です。諸病根源雑記で読んだことがあります。古に奇怪な毒あり、母子に分かれ、千里を隔てどもつながりを持つと。もしこの毒が本当にその方法で作られたものでしたら、カリオさんの毒、そして私たちの目の前にあるものもすべて毒の子、ただの分身です。分身？本体もあるってことか？ええ。毒を持った人は本体を通して間接的に中毒者の行為、あるいは意識に影響を及ぼすことができます。そして中毒者はある程度本体からの呼びかけに応えるようになります。呼びかけに応える。あ、まさか最初にカリオが失踪した方角って。 Dia kembali ke desa Singce. 彼を引き寄せたのは多分この毒の本体でしょう。錬成の原材料である魔人の残滓ですね。Oh, jadi racunnya ini ya guys ya bisa memanipulasi orang buat pergi atau ya dikontrol gitulah dirinya untuk ke arah yang diinginkan gitu. Jadi individu yang udah terparasit lah gitu intinya kan ke terparasit oleh racun ini, jadi nggak bisa dia kontrol sendiri, dikontrol oleh parasit itu. Model racunnya seperti itu guys. そんなことってありえるのか？それって一体誰がやったんだ？ Oke guys, ini gue langsung aja ke cepat aja, soalnya gue udah ngeliat ya guys ya. この毒が隠 Seperti し収納 biasa, に大 video 切に保存されていたってこと potong は lagi guys ya. カリオか？もっとよく考えて。 Jadi intinya tuh guys ya, まさか氷だっていうのか？ bentar, ya Jiangli intinya. Intinya yang ngeracuninnya itu mereka berspekulasi ya kan, mengira Jiangli istrinya dari Jialiang, bapaknya Ayu gitu, ibunya Ayu lah gitu. Jadi Jialiang ini ya kan diracuni oleh si Jiangli, ya kan mantan temennya Baizu gitu, ibunya Ayu. Mereka spekulasi seperti itu. 私もけど憶測を巡らすのは今はまだ時期し、ええ。 Sorry 本 guys, 体 gue である skip 警 aja 察 guys 層の ya. 魔 Soalnya 人 udah の gue 残 baca 滓に tadi. ついてあなたは何か知りませんか？あれ？それは長生の記憶、今 Soalnya で udah gue は udah baca 人 guys. と契約。おい、仙人、私が体が丈夫になる。なるほど。ひひ。白術、お前が引退することになったら長生と何日か契約させてくれないか？残念ですが、この契約を受け継ぐにはその人の気質に適性が必要です。 Kalian bisa pause sendiri ya. Soalnya udah gue baca guys. おい、まさかオイラのことを遠回しにバカにしてない？ Dan bukannya gurunya meninggal dunia waktu masih muda. ムカついたぞ。お前らにダサいあだ名をつけてやる。このヘビかけ白い Baizu, kamu gantungan ular. Chanseng, kamu harus untuk beban hidup. そんなんだから気質が良くないんだって。はいはい。大事な話に戻りましょう。旅人さん、仙人様のどなたからか手がかりを聞く方法はありませんか？仙人ってのは会いたいからって会えるものじゃないだろ。あの年寄りたち、どいつもこいつも人と一生会いたくないとばかりに。
sebenarnya ada satu yang bisa apa? さすがこういう範囲の広い旅人さん。あなたたちに助けてもらえるなんて本当に幸運ですね。Oke. 誰のことを言ってるのかだいたい予想できたから、今回オイラは見てるだけにしておくぞ。 Wah, siapakah antara Xiao dengan Oh ya benar Xiao kan. Siapa kamu di sana? 我に何の用だ。 Anjay, cepet amat datang anjing. Seperti お biasa, 前には muncul tak terduga. 毎回驚かされるな。仙人はみんなこういう登場が好きなのか？このお方が。ん？お前は。父袋の白術と申します。こうして仙人様にお会いできて光栄です。当時怪盗祭では仙人様の正体を知らずに接してしまい、何か無礼な振る舞いをしておりましたら何卒ご容赦ください。あれ？お前ら前に会ったことがあるのか？面識が1回ほど。妖魔の気配がする。お前が我を呼んだのはこの件か。 Biar aku jelaskan, aku ingin tanya tentang dewa yang sudah mati. Semua. 妖魔をもって毒を作るとは Dulu udah meracun. 嘆かわしいことだ。妄念は常に生死を切り捨てさせて人間をそそのかす。お前の頼みは承知した。警察層の下には確かに魔人の残骸がある。昔この地で悪しき水地が乱を起こし、後に帝君によって制圧された。帝君は像を持ってそれを鎮め、生き物に害をなさないようにした。そうして後に警察層ができたというわけだ。 Guys, untuk rekaman kali ini itu aja ya kan. Sorry banget kalau misalnya kebanyakan cut ya kan, gue langsung ke itu ya guys ya. Storynya gini guys ya kan, kita barusan mendapatkan informasi ya bahwasannya ya kan yang meracunan ini ya kan adalah si Jiangli. Itu identifikasi dan pemikiran dari si Baizu dan MC kita. Nah lalu kita tanya si Adeptus ya kan, yaitu si Xiao ya, kita mendapatkan informasi dari dia bahwasannya dulu tuh ada iblis ya kan di desa Sinceti ya, lalu ditahan oleh Reklapis. Nah lalu mereka berspekulasi ya kan bahwasannya ada kebocoran sisa-sisa dewa di suatu gua. Nah Jiangli pergi ke sana guys, pergi ke kebocoran itu. Nah kita harus cari tahu kebocoran itu di gua mana gitu, belum tahu. Nah tiba-tiba aja guys ya, tiba-tiba aja ada musibah gitu. Si Jiang Liang nih tiba-tiba bermasalah gitu ya kan. Kita harus ke Bambu Farmasi dulu sebelum mengidentifikasi tentang gua yang mau kita cari nih. Oke, itu aja sih guys. Mohon maaf kalau misalkan banyak cut-cut ya video gua. Seperti biasa ya kan, device gua bermasalah guys. Kalau kalian suka ada video gua, kalian jangan lupa like video ini ya kan, dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan video. Thank you guys.